Seniman dari Dewan Budaya Kabupaten Bekasi langsung dari Bupati Bekasi. Tahun berapa nih Pak? Ini tahun 2023. 23. Nama saya Drahim Sada dari Dewan Kebudayaan dari Kabupaten Bekasi. Pak Rahim, bisa diberikan tanggapan Pak? Ini lagi viral Pak, yang soal patung gabus Pak depan gerbang gabus, mungkin bisa dijelaskan. Oh, terima kasih. Kebetulan saya 2 hari yang lalu baru tahu tuh patung. Sebenarnya sih bukan patung itu, Mas. Kita lebih ke arah pada waktu acara festival Kali Gabus itu sebenarnya itu kita bikin seperti boneka gitu kan, yang memang kita bawa ke buat acara festival Kali Gabus itu. Ini banyak ya para pemirsa gitu kan, wah itu patung. Nah, karena kebetulan yang awalnya saya taruh di Kali Gabus itu karena banyak angin goyang ya, daripada mubazir ya kita taruh di depan jalan ruas utama gerbang tol Gabus karena emang matching sama nama gerbang tol Gabusnya, yaitu saya taruh di situ seperti itu. Itu yang bikin Pak sendiri atau orang-orang? Kebetulan ya saya emang ada keluarga seniman ya, kita bikin cuman ada 3 orang sih kebetulan. Ya iseng aja kita bikin, waktunya cuma 2 minggu juga itu kan. Dan bahannya itu sebenarnya dari bahan karpet sama bambu yang diraut tipis gitu kan. Berarti awalnya dari festival itu lomba atau gimana Pak? Enggak, festival aja, festival Kali Gabus waktu itu pancing gratis gitu kan. Nah itu ada karnavalnya gitu, salah satunya kita ngebawa bendera merah putih sepanjang kurang lebih 73 meter itu, terus di depannya itu ada ya boneka gabus itu, dan boneka gabus itu bisa dimainkan seperti kayak naga barongsai seperti itu. Pak, kepikiran buat selain tadi relevan dengan tol gabus, karena berkaitan gabus, apa yang mendasari pengen ditaruh aja nih di sini? Ya saya sih pengennya di depan itu emang harus benar-benar ada tugu yang permanen, seperti itu maunya saya gitu kan. Ada tugu di samping tugu ikan gabus sebagai ikon, golok juga sebagai ikonnya lambang Kabupaten Bekasi. Kita pengen yang mau masuk ke ruas tol Gabus itu ada di kiri kanannya, ada seperti kayak di Bogor kan ada kujang. Ya kenapa sih di Bekasi ini sih yang kabupaten sebagai lambangnya golok nih nggak ada gitu kan. Nah itu kita berharap pemerintah itu bisa ngebangun salah satunya tugu ikon Gabus dan juga golok sebagai lambang Kabupaten Bekasi gitu. Lebih mendalam ke gabusnya nih Pak, yang momen gabusnya, bahannya apa dan pengerjaannya kesulitannya apa? Ya bahannya kita nggak sulit, justru kita ambil bahan-bahan karpet itu yang seperti apa namanya, karpet ya empuk lah dia kan, styrofoam tapi dia yang agak kuat gitu kan, yang gampang kita olah gitu kan. Ya bambu cuman kita ruas, ya sebenarnya nggak terlalu sulit sih bagi kita. Ya kita ibaratnya kalau saya bilang itu sedikit main gitu kan, makanya nggak serius kita kan bikinnya. Ya udah kita begitu aja. Ini daripada ikan setelah festival nggak kemana, ya udah kita coba taruh lah gitu kan di apa namanya, gerbang depan jalan utama gerbang tol Gabus itu. Ya saya berharap, saya pengen di situ ada permanen. Ya yang bisa dibangun ya mungkin seperti kayak di Bogor kan ada Tugu Kujang, hampir kayak di Jogja kan ada Tugu Jogja. Ya kita pengen ini ada Tugu Gabus gitu, monumen Gabus kayak gitu. Berarti untuk pekerjaannya duit pribadi Pak? Di pribadi saya itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Nah beratnya juga itu kurang lebih 35 sampai 40 kilo. Bisa dibawa anak-anak umur 15 tahun bertiga itu. Gitu. Pak, gimana sendiri sebagai tokoh budaya ya Pak ya, salah satunya mungkin di gabus ini, selain pemerintah pengen sampai saat ini setelah
ada dibikin monumen ini, respon pemerintah sendiri mungkin tingkat desa, kecamatan. Alhamdulillah kemarin udah ada respon dari tingkat kecamatan langsung. Beliau ya akan melaporkan ke Pemda pusat. Ya kalau emang ini mau dijadikan monumen yang benar-benar monumen Tugu, ya nanti kan akan berdiskusi sama pihak mungkin di sub yang punya jalan dan pihak-pihak tol yang memang itu ruas jalan utama gerbang pintu masuk tol Gabus. Nah itu ya alhamdulillah berarti udah ada respon dari Pak Camat, nanti akan dibicarakan langsung ke Pemda pusat. Pak, kita tanya lebih mendalam nih Pak. Menurut Bapak sendiri sebagai tokoh Pak, seberapa pentingkah Pak harus ada monumen yang pasang di situ? Kalau menurut Bapak pribadi? Itu sangat penting karena itu satu identitas. Karena itu bagian dari sejarah, identitas wilayah kedaerahan. Karena bukan hanya di sini, Jakarta pun punya identitas. Indonesia punya identitas, itu Monas. Dan skala kecilnya kita wilayah. Minimal harus punya identitas, jangan sampai hilang lah. Kayak di sini, mungkin ikan gabusnya langka. Tapi kalau ada Tugu Gabus, itu mencerminkan bahwa dulu emang di sini ya faunanya itu ya ikan gabus salah satunya. Sampai dijadiin makanan tradisional, ya gabus pucung itu. Gitu. Berarti salah satu upaya untuk tidak menghapuskan sejarah ya? Tidak menghapus sejarah kita. Nah, sampai saat ini monumen yang berkaitan dengan gabus ini belum terlihat ya, selain monumen gabus ini Pak. Ada beberapa kita bikin, cuman yang jadi satu sama itu dari beton lah kita bikin. Itu ada goloknya dan ada gambar ikan gabusnya, kita bikin di perbatasan desa wilayah Srijaya. Gitu. Pak, selain mungkin pengennya tuh kalau dibangun itu bentuk kayak ikan gabus lagi atau mungkin golok atau bagaimana? Paling kagak nanti ya kalau kita sih yang penting kita sih memang sudah punya bahan. Itu ikan gabus yang melingkari golok itu. Karena yang pertama golok sebagai lambang Kabupaten Bekasi, ikan gabusnya kita faunanya wilayah Bekasi juga. Khususnya di Kampung Gabus kita kan, kayak gitu. Berarti filosofinya di sini bisa melindungi. Ya, Kabupaten melindungi ya. Filosofinya Menaungi lah ya, salah satu kampung yang ada di Bekasi, Kabupaten Bekasi khususnya. bahkan beberapa waktu sempat viral nih Pak ya. Terus komentarnya maaf ada beberapa yang kadang suka negatif gitu Pak. Iya. Kayak ini nggak begitu gimana? Tanggapan Bapak sendiri gimana Pak? Seperti ini. Ya kalau saya sih yang namanya kesempurnaan itu bukan pada kita, Mas. Nggak ada orang yang membuat sesuatu sempurna, saya yakin nggak ada, pasti ada salahnya. Ya inilah ya saya berharap dengan kesalahan ini mudah-mudahan pemerintah ini bisa memperbaiki gitu dan bisa membangun Tugu. Ya mungkin salah satu Tugu ikan gabus ini, kalau saya sih begitu aja. Asik aja. Justru saya dengan adanya ini ya luar biasa. Ya Pemda itu kan harus ngeh. Nah ini kan udah 6 juta nih kita lihat kemarin kan, kita dengar. Ini luar biasa. Ya mungkin kalau saya bikin yang bagus kayaknya nggak viral. Kalau ini kan nggak bagus kan, ya udah itu jalannya, kayak gitu. Misalnya buat apa? Ngegedor pemerintah ya. Gedor, termasuk golok. Kan katanya golok itu belum selesai. Iya, kita buat belum selesai karena emang itu paling kagak ada yang menyelesaikan lah pemerintah. Kan ada sebelahnya tuh ada golok tuh sebelah gabus. Oh golok katanya kosong. Iya, emang harus ada yang melanjutkan pemerintah. Kita sebagai masyarakat ini kan menyontohkan. Ya, tapi kita harus ada yang melanjutkan juga kayak gitu. Nah karena ini yang lebih viral ikan gabus, padahal golok itu lebih lama. Ini yang viral ikan gabus, ya udah kita jadi satu bangun antara golok sama ikan gabus seperti itu. Pak, mungkin Pak terakhir dalam pesannya Pak buat pemerintah selain tadi harapannya pengen segera terrealisasi nih Pak ya, untuk monumen bisa digabus. Ada harapan lagi Pak? Yang jelas harapan saya buat pemerintah ya yang pertama kalau emang gabus bisa dibenahi, mungkin insya Allah kampung-kampung lainnya gabus ini bisa dibilang jargonnya kampung di Bekasi. Nah kalau gabus kita perbaiki, insya Allah kampung lain itu bisa mengikuti seperti itu Mas. Nah, ini utamanya kita yang lagi viral dia, tolong kalau bisa dilanjutkan sama pemerintah, bangunan Tugu yang memang sebagai ikonnya wilayah atau daerah itu ya harapan kita supaya dibangun gitu kan, biar nanti dari sini nama bukan hanya, saya sih berharap bukan hanya nama Tugu Golok atau Tugu Gabus ya, kita nama-nama kampung pun yang sudah mulai hilang dimakan zaman itu kalau perlu dibikin merek yang besar seperti kayak kita yang di Gabus ini kayak gitu Mas, seperti itu. Oke, makasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak. Amin.
Jangan lupa subscribe ya.